pagi Bapak Muhammad Husni Tamrin selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Administrasi Publik. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagian dari Good Governance. Perkenalkan, nama saya Fitratus Salia Purwandini dengan NIM 14 bersama rekan-rekan saya Nia Fitria dengan NIM 02, Robiatul Afifah dengan NIM 10, Aizah Dien dengan NIM 21 dan Afifah Dina dengan NIM 32 akan mempresentasikan bagian dari video-video masing-masing dari kelompok kami. Bagian pertama adalah Consensus Orientation atau berorientasi pada konsensus, merupakan suatu prinsip good governance yang memiliki makna bahwa semua keputusan dalam bentuk apapun harus dilakukan dengan proses musyawarah. Bentuk pengambilan keputusan seperti ini tidak hanya memuaskan berbagai pihak yang ada, tetapi juga akan menghasilkan keputusan yang bersifat mengikat dan milik bersama. Sehingga hasil keputusan yang ada memiliki kekuatan untuk memaksa semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan yang sudah dibuat. Contoh dari consensus orientation adalah pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda. Untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Kedua yaitu istilah akuntabilitas, berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu accountability yang artinya pertanggungjawaban. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai. Sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab untuk mengelola organisasi. Contoh dari akuntabilitas yaitu seseorang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau kepala cabang perusahaan, direktur, dan sebagainya. Ketiga, transparan. Dalam bahasa Indonesia adalah transparansi dalam good governance. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Contoh transparansi yaitu penggunaan budaya transparansi, yakni membaca isi tabungan atau yang disebut kas masjid di masing-masing lingkungan setiap pekan. Pengurus masjid secara terbuka mengumumkan pendapatan dan pengeluaran setiap Jumat, menuliskannya di papan pengumuman masjid. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Afifah Dina. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang responsif dan equity and inclusive. Yang dimana pertama tentang responsif, dalam karakteristik good governance berarti bahwa pemerintah harus tanggap menyikapi persoalan-persoalan di masyarakat dan harus memahami kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti di era pandemi ini, yang dimana pemerintah harus tanggap menangani bagaimana caranya agar COVID-19 ini tidak menyebar luas, yaitu dengan adanya vaksinasi. Dan bagaimana dengan kebutuhan para masyarakatnya, yaitu dengan adanya bantuan sosial yang berupa dana ataupun sembako. Yang berikutnya yaitu tentang equity and inclusive atau bisa disebut dengan ekuitas dan inklusivitas, yang dimana ekuitas bisa diartikan sebagai modal atau kekayaan suatu entitas, yaitu contohnya modal donasi yang bisa dilaporkan sebagai modal tambahan yang disetor. Sedangkan inklusivitas adalah yang dimana memposisikan dirinya ke dalam posisi yang sama ke orang lain atau kelompok lain agar membuat dan bisa memahami dari orang lain atau kelompok lain tersebut
untuk mengatasi sebuah permasalahan. Contohnya bisa dimulai dari menghargai sesama pendapat orang lain. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Aiza. Bagian keenam adalah efektif dan efisien, merupakan segala proses pemerintahan dan lembaga yang diarahkan untuk membuahkan hasil yang sesuai dengan masyarakat dan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Contohnya adalah e-governance. E-governance atau electronic governance merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik ke masyarakat dalam bidang teknologi. E-governance adalah bentuk tata kelola terhadap implementasi e-government. E-governance mampu menghemat anggaran pemerintah dalam penyediaan sarana komunikasi, transportasi, penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan karena e-governance mampu menyediakan sistem yang otomatis, cepat, dan online yang dapat menghubungkan semua elemen, seperti program e-KTP yang telah dijalankan di Indonesia. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh Robiatul. Bagian ketujuh adalah follow the rule of law. Follow the rule of law adalah bagaimana pelayanan publik mentaati peraturan yang sudah ditetapkan bersama. Dalam hal ini, menjalankan aturan itu sebagaimana mestinya. Kemudian, follow the rule of law juga adalah bagaimana penegakan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Contohnya adalah pegawai pelayanan publik di dinas kota wajib mentaati peraturan yang sudah ditetapkan dan jika melanggar maka akan dikenakan sanksi yang ada. Kemudian bagian yang terakhir adalah partisipatori. Partisipasi sebagai salah satu prinsip good governance dalam pemerintahan daerah, di mana semua warga negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Contohnya adalah pemilu atau pemilihan umum. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai hak suara dalam memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga pemerintahan yang menjadi perantara segala aspirasi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.